Al-babur rabi' fi asrari sholati wa muhimmatiha. Ini bab pada membicarakan tentang rahasia-rahasia sholat dan perkara-perkara yang penting di dalamnya. Wa fihi fusul, di dalamnya ada beberapa pasal. Faslun fi fadailis sholawati was sujudi wal jama'ati wal azan wa ghairiha. Pasal ini pada membicarakan tentang keutamaan sholat, sujud, melaksanakannya dengan berjamaah, azan dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menyerap, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan rahmat juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul azan. Keutamaan azan itu sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Salasun yaumal qiyamah ala kasibin min miskin azfar." Ada 3 kelompok manusia uji Nabi nanti di hari kiamat. Yang 3 kelompok ini berada di dalam satu bukit, yang mana bukit ini dari misik yang sangat miskin azfar, misik yang sangat harum. Misik ini adalah harum-haruman surga. Kalau di dunia ada juga nama minyak wangi misik. Ada misik putih, misik macam-macam misik. Kalau misik asli itu berasal dari seekor binatang bernama kijang. Itu asli misiknya. Jadi kijang itu bila sudahnya hamil, sudah saatnya untuk melepaskan yang di perutnya itu ada bagian yang dijadikan bahan untuk bikin minyak wangi itu. Jadi harum misik itu. Jadi misik itu persamaan katanya adalah minyak harum kasturi. Karena ada nang asli, misik ini pasti ada nang palsu. Nang tiruannya apa aja barang-barang nang ada ya ini nang asli, pasti ada nang KW-nya sudah. Itu biasa sudah. Jadi 3 kelompok ini disebutkan wala yahummuhum hisab. Hisab itu tidak memberatkan mereka. Berarti yang 3 ini adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, sampai-sampai hisab yang mana setiap orang itu akan mengalaminya, dan itu masalah besar. Tetapi bagi 3 kelompok manusia ini, hisab itu tidak menjadi permasalahan bagi mereka. Makanya kita kalau hendak supaya hisab ini jangan terlalu berat lawan kita, biasakan membaca doa, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang gampang. Karena di saat dihisabnya setiap perbuatan kita waktu di dunia itu sangat banyak, sampai detail-detailnya. Bahkan ada satu kisah seseorang yang ada bisi harta, ada apa harta, yang ada cuman cangkul di dalam kubur ditanyai tentang cangkulnya. Gimana ikan dapat cangkul ini jadi malaikat? Berapa ikan menukar? Duit ikan gunakan bisa menukar itu dari mana sumbernya? Kamu dapat dari mana ini? Siapa yang mengguluminya? Sampai ke situ. Padahal si laki-laki yang modal cangkul ini, dia diberikan hadiah dengan kemewahan
mobil, rumah dan sebagainya, kalau berhasil datang kubur itu mengawani si mayit, ayo ujian mengisi cangkul lebih gak usah diusap nang lain, urusan cangkul mungkin menyerahnya kadangnya kan takunannya mencangkul aja kayak ini aku takuni jarumnya deh be aku keluar aja jadi sudah tertahan ya Allah. Hisab ini yang dihisab itu bukan nang haram tapi nang halal dihisab ini. Kalau nang haram itu kada dihisab lagi langsung siksa. Kalau nang haram itu ini nang halal maka nang halal begini ya sampai aulia Allah Subhanahu wa taala itu berhati-hati benar lawan nang halal ini, termasuk ada perut kebanyakan isinya nang halal. Bahaya juga karena di hadapan Allah dihujat Allah karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min wi'ain abghadu ilallah min ba'nin muli'a minal halal. Tidaklah ada satu wadah atau tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perut yang dipenuhi dengan makanan-makanan yang halal. Lalu ujar ulama, pakainya minal haram, baginya aja kan yang haram, menghalal aja gitu ini berat kena dihisap. Jadi Allah kadang-kadang lawan orang nang parutnya banyak diisi dengan makanan. Nah, setempat kena dah sudah makan kena madang pulang lewat di situ bakso. Wah, makan pulang bakso. Udah tuntang bakso ini nunggu pulang kalau pindah pentol pulang lewat. Kan udah habisnya. Kalau udah habisnya. Mudah-mudahan kita kalau menjaga perut kita. Amin ya rabbal alamin. Wala yanaluhum taja'un hatta yaqdu mimma bainan nas. Dan kelompok yang tiga kelompok ini mereka tidak akan mendapatkan sesuatu yang menjadikan mereka takut sehingga selesai daripada hisab di antara manusia. Jadi manusia ini kan dihisab sampai tuntas dulu. Lawas yang jangan hisab ini jangan kita gambarkan wayahin ini nang kayak maling di kantor polisi. Maling di kantor polisi itu kadang-kadang pindah hendak buka aja letakkannya di situ oleh maling, anak tertangkap sudah bukanya letakkannya dulu, tapi tembaknya sedikit itu lawak dibatis tak gugur. Nah hanya masalah kita orang tuh. Jadi nanya itu kita BAP-nya itu. Nah, yang pertama adalah rajulun qara'al Qur'an ibtida'a wajhillahi ta'ala. Ini kelompok orang yang beruntung itu nah. Di antara tiga tadi nang kada repot dengan hisab, tidak merasa takut nanti di hari kiamat, adalah orang yang membaca Al-Quran semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, ada juga orang baca Quran ini dibayar dia, artinya kada bujur-bujur mengharapkan ridho Allah. Pun kalau ziarah itu di mana makam apa ya, di Madura dia itu ada makam juga saya tahu. Jadi kita dianjurkan di situ baca Quran itu beberapa juz, misalnya 10 juz kan, misalnya kita ada sanggup bubuhan yang ziarah ke situ membaca itu banyaknya, lalu mau upah orang yang membacakan, orang yang membacanya dapat duitnya junungi bubuhannya 500.000 nya dapat. Nah, mengajiakannya itu, nah ini kan baca Quran itu kan dapat upahan ya, ada masalah kalau orang ada duit dia sih ini kan apa dijulungi itu. Nah, jadi membaca Al-Quran itu adalah salah satu daripada modal kita di dalam bertransaksi dengan Allah, yaitu cara kita jika ini
berbisnis lawan Allah dengan baca Al-Quran tuh salah satu di antara tiga. Ya, berbisnis lawan Allah caranya adalah membaca Al-Quran. Sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Tiga ini nih. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa kita tambahin dulu karena ini fi'il mudhari. Jadi kada sekali-sekali baca Qur'annya innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran wa aqamus shalah dan mendirikan salat wa anfaqu bersedekah, menginfakkan rezeki yang telah kami berikan kepada mereka sirran dengan sembunyi-sembunyi wa alaniyah atau terang-terangan. Nah, bagaimana dengan tiga perkara yang dikerjakan orang ini? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan suatu perdagangan yang tidak pernah rugi-rugi. Nah, ini berdagang nang ada mau rugi itu ya nang tiga ini tadi nah membaca Al-Quran. Nah, ini itu apa lagi? Hah? Baca Quran, sholat, bersedekah, tiga ini. Nah, dengan tiga perkara ini, maka seseorang itu nanti di akhirat kada mau ruginya. Ini mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Tapi yang dimaksud membaca Al-Quran ini maknanya di dalam tafsir itu innal ladzina yatluna kitaballah ini adalah mengamalkan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya Quran itu bila dibaca, ambil intisarinya, ambil makna yang bisa kita lakukan supaya kita kau beramal dengan Quran. Kadang dibaca aja tuh, dihafal aja, ada diamalkan. Ambil di situ apa suruhan Allah dalam Al-Quran. Setiap suruhan Allah dalam Al-Quran itu wujud hukumnya wajib. Ya, wajib hukumnya suruhan Allah di dalam Al-Quran. Nah, tiga. Nah, ini satu macam hanyalah orang yang selalu membaca Al-Quran, yang mana dia berharap semata-mata mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula, mudah-mudahan kita ada di antara tiga macam ini lah. Nah, wa rajulun ubtuliya birraqi fid dunya falam yashghalhu zalika an amalil akhirah. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang diberikan ujian menjadi budak di dunia. Bahari ada perbudakan. Wah, ini kan ada lagi perbudakan. Nah, kemudian lagi menjadi seorang budak yang dikuasai oleh tuannya. Urusan dunia yang dikerjakan itu tidak sampai menyibukkan dirinya sehingga lupa dengan amalan akhirat. Amalan akhirat kan mau tertinggal walaupun dia sibuk dengan urusan dunia. Kayak kita nih macam-macam main yang diurus, sampai-sampai urusan kita ini saking banyaknya masuk ke dalam sholat kita. Iya nang kada kau usul sholat tak, hari-hari urusan bertambah terus. Nang tadi hanya diisi anak menggana sudah kawin, sudah bercucu, jadi mengurus cucu pulang, berbanyak pulang, orangnya dalam rumah, bertambah pulang ongkos hidup, mencariakannya pulang, kan? Kehidupan kita nih. Jadi, apa caranya? Kesibukan dunia kita ini jangan sampai menjadikan kita terlena lupa dengan waktu sholat. Ini sholat dinyatakan. Nah, ini kan kita masuk ini pada bahasan azan.
bahasan azan gini kita masuk nih nah. Ini menjelaskan yang tiga tadi dulu, menyampaikan yang tiga nih nah. Jadi seorang budak yang dikuasai oleh orang lain, dikuasai golongannya ada pertuanannya. Dalam Islam di masa itu wajib seorang budak itu taat lawan pertuanannya. Nah, apa aja. Bahkan jika nang tuannya itu lalakian, budaknya itu bebinian, si tuannya itu boleh mempergauli si budak tenang kayak bininya juga. Saking secara maksimal diserahkan dirinya lawan tuannya itu. Kada bolehnya kabur, kada boleh abik ngarannya itu kalau kabur kada boleh itu. Harus ini kuat dengan tuannya itu. Nah, itu ada diatur di dalam Islam, diatur di masa itu. Nah, kemudian lagi yang ketiga, warajulun azzana lis-shalah, seorang laki-laki yang menjadi muazzin di dalam sholat. Bahari Nabi SAW itu bila pulang kemana-mana selalu menyertakan Sayyidina Bilal bin Rabah. Kenapa? Karena Nabi memerlukan Bilal untuk mengumandangkan azan. Bila Sidin hendak mencari ketenangan, hendak beristirahat setelah jauh perjalanan panjang, maka kemudian apa ujian Nabi Bilal, arihna biha ya Bilal, ayo Bilal kita lapangkan hati kita dengan sholat. Waktu masuk sudah sholat, kumandangkan azan Bilal nih. Kesana kemarin menjadi tukang muazzin Nabi, luar biasa oleh perjalanannya. Bahkan dengan sahabat-sahabat yang lain, Nabi bila perjalanan itu pasti sahabat itu ada nama khadam yang sidin. Misalnya kayak Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini dalam perjalanan Nabi kemana-mana aja, sidin awaknya halus. Ibnu Mas'ud itu ada sampai semeter awaknya. 1 zero aja awaknya, tapi kawan melayani Nabi ini yang hebat. Kita nak awak kuat, awak bonol, kada awak berkhadam lawan ulama misalnya pada awal kita ini halus mengikuti siwak ampun Nabi, mengikuti wadah besan berudu Nabi, mengikuti sandal Nabi bila sidin hendak keluar dari suatu tempat, dari ruangan, disusunakan sandal Nabi, dipakaiakan ke batisnya Nabi, halus saja orangnya. Nah, nangka itu luar biasa. Arina biha ya Bilal, mari kita lapangkan hati kita wahai Bilal, kumandangkan azan. Jadi bagi Nabi sholat itu untuk menenangkan hati, kada jadi beban. Kita bilangnya berjualan di toko misalnya hanya dekong pelanggan sudah, wah bang pulang aja, bang disalahkan. Ini aku belum beres lagi urusan di toko ini lah. Seharian kan simpayan berjualan dia sekali datangnya. Asar lah ya. Nah, lalu aja kada ketujuh mendengar azan. Nabi senang. Mau masuk waktu sholat, tenang jadi lapang sholat tadi. Maka kita inilah kayak apa supaya bisa dapat nikmat dari sembahyang itu nak awal ya. Kayak dibuhan orang-orang soleh bahari itu nah. Nikmat belum sholat itu. Ya. Nikmat benar. Dia pun penyebab kita ini ibadahnya kada kau nikmat itu dikarenakan kebanyakan makanan-makanan yang kada halal masuk ke perut kita. Kada kawan nikmat pian. Lawan kedua bilang mata kita ini memandang sesuatu yang diharamkan Allah. Mata ini dia ketukan melihati perkara yang kita kada boleh melihat, itu kada kawan mendapatkan nikmat dalam ibadah kayak apa aja pun kada kawan. Nah itu. Nah, wa qala alaihi salatu wasalam yadur rahman ala ra'sil muazzin hatta yafruga min azanih. Tangan Allah yang maha penyayang. Nah jangan pian membayangkan Allah bertangan lah, janganlah. Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang berada di atas kepala seorang muazzin. Hatta yafruga min azani, sampai dia selesai daripada azannya. Maka untungnya pianlah muazzin ini. Amunnya kau rutin, aku tukang bank di sini jadinya rutin. Itu nanti kalau seandainya orang ini tugasnya sebagai muazzin di satu tempat, satu masjid, itu meninggal, ya, di antara
potensi yang dimilikinya itu adalah bisa memberi syafaat sampai 40.000 orang. 40.000 orang disyafaatinya. Makanya pun perlu juga kawan tukang ajan nih, supaya ini kenal kita. Ya potensinya kan 40.000 bersyafaat pun. Apa pun gampangan ajan ini. Nah, jadi orang azan ini pada saat dia kumandangkan azan dengan membaca misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu langit. Dibuka pintu langit ini. Ini ingin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian sampai dia pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Bidadari surga itu berhias untuk seorang yang azan ini. Bidadari, kenallah bidadari, tembus pandang, transparan. Wah, ada dari dunia, amunnya ada di dunia di bidadari. Maka salah keterangan di dalam hadis ini, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Surga itu tidak pernah mata kita melihat keindahan-keindahan di surga. Di dunia ini malah jangan kayak surga, dustainya itu. Kada pernah ada yang melihat kayak surga, ada. Mata kita ya tidak pernah melihat keindahan seperti keindahan di dalam surga. Wala uhunun sami'at, dan telinga kita pun di dunia ini kada pernah binang kayak aja mendengar musik. Wah, ini yang nikmatnya suaranya dia kayak puluhan surga ya. Kada pernah kita mendengar keindahannya. Wala khatara ala qalbin bashar, tidak pernah tentang surga ini terlintas sedikit pun dalam hati kita, kada pernah kada kawa. Ya kapan sudah tahu surga ini, oh surga ini enggak ini aku tahu ada pohon-pohonnya, di bawahnya ada sungai, bidadarinya. Aku pernah melihat bidadarinya. Belum pian tuh pernah melihat bidadari surga itu. Kada kepingin lagi pian hendak ke surga. Apalagi ya yang enak dalam surga ini. Apalagi yang menjadikan aku bersemangat hendak ke surga dengan menggali amal-amal soleh ini ya. Lalu aja orang tuh kada bersemangat. Nah itu kita nih beribadah. Kenapa kalian beribadah? Ujian Nabi Isa. Nah, jadi Nabi Isa ini kan berjalan ke kelompok manusia yang lagi beribadah. Kenapa ikan jadi beribadah? Lalu aja orang tuh jawabnya, karena kami kepengen masuk surga. Betul, lewat Nabi Isa mencari pulang kelompok lain yang beribadah. Kenapa ribuan ikan ini beribadah? Kami takutkan lawan neraka. Lewat Nabi Isa. Kemudian ada kelompok manusia yang ketiga. Kenapa ikan bubuhan ikan ini beribadah? Karena kami cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kami kepada Allah menjadikan kami bersemangat untuk mengabdi kepadanya. Apa ujian Nabi ini? Ujian Nabi Isa? Antum awliya Allah taala wa nahnu umirna ma'akum. Kalian inilah nang wali-wali Allah, yang mana kami ini diperintahkan oleh Nabi Isa untuk terus berkumpul dengan kalian ini. Nah itu. Tapi kita nih kalau di dalam itu pembagian kelompok orang beribadah tuh, kalau masih kita hendak surga takutan neraka, itu namanya ibadah pedagang. Pedagang nggak ada pedagang hendak bujun kan berjualan. Amunnya kada bujun mah hakunlah berjualan di pasar. Hakunlah atau berjual modal ya hakunlah. Kada harapan ada wali yang bebinian aja sidin hari-hari batukar baras. Karena dijual sidin baras itu harganya modalnya dijual sidin. Tahu lo belum di Cempaka tuh berkubur di Cempaka siapa? Syarifah Badrun namanya. Syarifah Badruni Al-Hasani, daripada Sayyidina Al-Hasani, keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Buku-buku Cempaka Baja Baru itu sidin banyak dijual orang sidin itu pun. Ulum ini yang berdekat dengan lawan anak sidin almarhum Habib Ja'far Majiduk. Nah itu ulum berkumpul sidin itu melangi sidin bermacam. Nah cuma itu pang sudah
memaraki wali majuzub ini ngalih kada nyambung kita korulun yang kahilur itu bang kita kada dianjurkan bang makawan wali majuzub ini kada dianjurkan bang takutan gitu kalau kena keluar suaranya nang kada diduga-duga pas tak keluar sambatinya kita bongol gini dah jadi bongol jurun. Lalu ujar ulama supaya hendak selamat ikan berparak dalam wal majuzub ini berudu dulu. Nah berudu dulu hanya berdapat lawan wal majuzubnya. Nah kayak itu caranya supaya aman. Ini sekarang masih ada juga wal majuzub masih ada kita beneran nggak ada tahu ini bersembunyi aulia Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kemudian pada saat seorang muadzin itu mengumandangkan azannya dengan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka berkatalah malaikat kepada si muadzin tadi, apa ujar Allah lawan malaikat, wahai malaikatku, suruh nang muadzin tadi apa maunya dia, kalau dia pengen apa aja hajat-hajatnya pasti aku kabulkan ujar Allah. Siapa ini yang muadzin ini yang waktu menyebut itu kan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka akan dipenuhi semua hajat-hajatnya orang yang azan ini tadi. Jadi bagus, jadi muadzin ini bagus, profesi azan ini bagus ya, karena nanti hari kiamat orang muadzin ini bilanya meninggal dunia kemudian dia dibangkitkan dari kuburnya, ini langsung Allah Akbar, ini muadzin ya azannya. Dan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam hadis itu leher yang paling panjang adalah muadzin. Maksudnya bukan lehernya panjang, derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang azan ini, nah, itu harus bisa dia azan kita nih. Kalau ini suatu saat dipilih ditunjuk orang ya Allah. Kalau bebinin bang ya Pak, bebinin kelompok sholat berjamaah pepadan binian, ini perlu dua kamat seikut. Babinian harus tahu juga kamat, mengkada belajar pun kada hafal kamat juga, mengkada dibiasakan bisa kada awal juga. Nah, kemudian wakila min qouli ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Allah berfirman yang artinya siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah. Ayat ini dikhususkan untuk muadzin. Orang muadzin ini mengajak orang kepada jalan Allah. Makanya dia membawa orang hayya 'alas shalah, mari kita laksanakan sholat, mengajak lawan kita. Nah, jangan kita perhatikan, kita pandang siapa nang azan. Itulah panggilan Allah yang penuh dengan kasih sayang. Jangan melihat siapa nang azan, hakikatnya Allah lah yang memanggil kita. Memanggil untuk sholat Allah, memanggil untuk ke Baitullah Allah, ya, memanggil untuk kepada Allah juga. Aku lebih panggilan yang ketiga. Jangan ada tiga panggilan azan, panggilan ke Baitullah, panggilan berjumpa dengan Allah. Nah, siaplah pun berjumpa dengan Allah. Allah ini bisa juga manggilin kita kapan-kapan. Mau sudah dipanggil Allah, tapi tidak kawan menahan lagi sudah. Nah, Allah telah dipanggil yang apa? Sang Khalik ya, dia sudah dipanggil Sang Khalik ya, kembali kepada Allah ya. Nah, itu kata awal lagi pun mau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gawen-gawen orang nambah dakwah ini kan mengajak manusia ke jalan Allah. Ucapannya termasuk di sini mengajak orang ke jalan Allah. Maka setiap ajakan-ajakan itu merupakan suatu perbuatan mulia, termasuk azan ini membawa orang. Makanya pun azan ini jangan azan bergema kita asik berpandar. Ulun pengajian di mana aja lah. Bila muda binian, kan dari siang pengajian lah sampai asar itu lah. Masuk waktu asar, orang bang itu berstop dulu, jangan tarusakan bacaan, dengarkan azan dulu.
Nah, betul dulu dengarkan, karena ini panggilan bukan semata-mata manusia yang memanggil, panggilan Allah gitu. Betul dulu sudah tentu hanyar gitu berasakan dulu. Betul baca doanya pulang. Apa yang ada pun doa habis azan. Ibu-ibu apa yang ada doa habis azan. Dulu melihatnya banyak kayak orang baca doa di azan itu cuman dulu lihat nontonnya dulu. Dulu kenapa nang dibaca barang aja. Doa habis azan jadi baca buju-buju, jangan sembarangan. Sebab Nabi SAW bersabda, man qala hina yasma Allahumma rabba haji da'wati tammah wa salatil qa'imah. Siapa yang membaca doa sehabis azan, maka ujian Nabi apa? Halat lahu syafaati. Wajib orang ini dapat syafaatku di Nabi. Nah, kita rugi kada hafal doa habis azan Muhammad dapat syafaat Nabi. Harus ada usaha kita nak minta syafaat. Kada dapat syafaat itu gratis gitu aja. Berusaha kita sudah dapat syafaat Nabi. Apa yang digawe kita? Salawat sunnahnya dan membaca doa sehabis azan, Allahumma rabba haji da'wati tammah wa salatil qa'imah dan seterusnya. Itu dihafal yang kada panjang benar ya. Yang panjang itu hanya melihat pertama rasa panjang, mungkin sudah hafal ada panjang lagi dia pas azan tuh hampir aja makanya pian tulak tuh nah kemana ke Petabes misalnya mulai sini pian kada tahu di mana aja pian Petabes tulak kayak pian Petabes jauh juga lah Petabes nih sekali rancak bulik-bulik parah aja di jalan di bawah hanya nanti itu pian anak beramal jangan apa jangan kita apa itu jatuh semangat baru mungkin beramal sudah jatuh semangat. Nah, padahal kau aja kita mengamalkan sebaratan itu kau aja. Fa iza sami'ta al-azan faqul mislama yaqulul muazzin. Apabila engkau mendengarkan azan maka hendaklah ucapkan seperti yang diucapkan muazzin. Bila dia muazzin Allahu Akbar Allahu Akbar, lalu dia kita juga Allahu Akbar Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah. Turuti suruhan Nabi ini dituruti. Nah, jangan jangan kita asik berpandai. Bila asik berpandai orang azan itu jar ulama khifa min su'il khatimah, dikhawatirkan orang yang berpandai waktu azan dikhawatirkan meninggalnya kada baik. Nah, mudah kita berarti husnul khatimah kada baik tuh. Illa bil hayalatain fa innaka taqul la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Di antara ucapan dalam azan itu ada pengecualian yang kita kadang menuruti apa jar muazzin, yaitu pada saat menyebut hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Nah, itu jawabannya apa? La haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Itu namun tidak pun hendak mencari pahalanya mana aja. Kadang dicari itu ada pahalanya. Kadang-kadang kayaknya kita ini mendengar ulang bang hendak dapat pahala misalnya kan umpati apa jar muazzin. Dan itu pun hendak dapat syafaat Nabi, hendak tuntung berdoa gitu apa ngalinya berdoa angkat tangan hendak dapat syafaat Nabi. Setidaknya misalnya hanya ini satu cara aku hendak dapat syafaat. Selawat sudah koler dibaca, sunnah Nabi bina kada karuan juga. Paling kada doa lah habis azan karena berdasarkan dari hadis Nabi ini. Di dalam matan yang lain memberikan wajibat lahu syafaati, wajib nih dapat syafaatku dulu atau sudah dapat syafaatku. Nah, maka kita jangan menganggap remeh perkara-perkara yang kayak ini ya, diamalkan. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Wa fi qouli qad qamatis shalah, waktu yang komat nih qad qamatis shalah tu qad qamatis shalah. Ada orang hanya belajar kamat qad qamatis shalah tu qad qamatis shalah. Nah, anehnya nang tuh gini qad qamatis shalah tu qad qamatis shalah. Nah, ini nang lucu.
Karena kebanyakan tak marbutoh yang bujur kayak apa? Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Nah, jadi waktu qad qamatis sholat yang kita ucapkan adalah aqamahallahu adamaha madanatis samawatil ardh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menegakkan daripada sholat ini dan mengekalkannya selama ada langit dan bumi. Nah, sepanjang ada langit dan bumi ini, tegak terus agama Allah ini, tegak terus ada kumandang azan dan qamat dan sebagainya. Waktu taswib pulang, ini orangnya jangan kau menjawab di dalam taswib. Taswib ini adalah seseorang muadzin waktu menyuruh lawan kita menjelaskan bahwasannya sholat itu lebih baik daripada tidur. As-salatu khairum minan naum. Pakajut kalau ujungnya mau diada kita as-salatu khairum minan naum. Anak bangun sudah burung pulang. Belagu dana. Belagu dana. Apa jawabannya? Shadaqta wa barakta wa ana ala zalika minasyahidin. Shadaqta wa barakta, benar engkau. Betul. Nah, kita ini menyatakan benar engkau itu lawan muadzinnya. Padahal muadzinnya kita mendengar kita membaca ini, padahal menggunakan kalimat shadaqta wa barakta. Engkau benar. Ujian menjawab tadi. Ada mesti mendengar wajib. Ajinnya jadi sama kadang-kadang di sini waktu subuh. Tapi tetap kita menyebut shadaqta wa barakta wa ana ala zalika minasyahidin. Wa indal faraq, hendak tuntung azan. Nah, hendak tuntung azan maka kita membaca Allahumma rabb haji da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan yang memiliki akan panggilan yang sempurna ini. Itu panggilan yang sempurna. Wa sholatil qa'imah, dan sholat yang akan ditegakkan. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah wal fadilah, derajat yang tinggi. Jangan salah pahamlah arti wasilah ini, lain tawasul lain. Di dalam doa habis azan ini wasilah ini artinya rib'ah, derajat. Wal fadilah wa derajat rafi'ah, dan derajat yang tinggi. Wal maqamul mahmud allazi wa'adtah, dan kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan ya Allah. Yang sempurnanya jadi Allah. Nah, Allah pelajarilah. Allahumma rabb haji da'wati tammati wassatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatul aliyatul rafi'ah wa ba'asul maqam allazi wa'adtah. Rabbi kulli wali walidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini 5 kali. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Tak panjang bang, tak lambat bang berdiri. Ya, orang bang ya di masjid tentang bang ni berdoa kita nang lain berdirian sudah. Sebelum kita baca doa nang handap, seorang nang ini tak panjang. Rabbi pilih walidayya, Rabbi pilih walidayya, Rabbi pilih walidayya 5 kali, tak lambat kalau berdirinya. Nah, ketahuan di situ. Dan jadi hati hari Jumat di masjid tu nah, indah azan tu nah, kan macam-macam manusia di masjid tu. Ada yang tidak paham apa-apa. Dia tanya waktu azan tu apa dia? Nah ya. Nah sudah. Dia tidak baca apa itu. Dia tidak. Diam. Nah itu kita jangan sampai orang-orang yang biasa hadir ke majelis, jangan sampai kita kada tahu cara mendapatkan pahala, cara mendapatkan syafaat. Jangan sampai kita kada tahu. Kita harus tahu itulah. Harus tahu kita. Jadi orang-orang yang tidak menuruti tidak membaca apa yang dibaca oleh muadzin, azan tetap bergema berdiam dia.
Maka nanti pada saatnya hari kiamat itu orang-orang nang azan itu dia sujud kepada Allah. Maka orang-orang yang kada hakun menyebut seperti yang disebut oleh muazin, inya kada kawa sujud, inya hendak sujud kada kawa. Nah itu di hari kiamat. Tapi orang-orang yang biasa muazin ini kawa sujud di hadapan Allah. Jangannya kita tuh nah apa yang disebut oleh muazin kita membaca juga, insya Allah ya, kita juga akan dimudahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.